Angka 5.000 muncul tanpa penjelasan, dan Bali tetap berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada pengumuman, tidak ada kepanikan, hanya pantai yang tiba-tiba dipagari, kamera yang ditanam di laut, dan orang-orang Eropa yang datang lalu pergi dengan tiket pulang. Di tengah semua itu, Lukas, seorang asing yang sudah terlalu lama tinggal, menyadari satu hal yang lebih mengganggu dari proyek rahasia itu sendiri. Tidak semua kedatangan butuh izin, tidak semua kebenaran ingin didengar, dan tidak semua orang yang tinggal benar-benar dianggap ada. Angka itu muncul di layar ponsel Lucas Van Haren pada pagi yang terlalu biasa untuk sesuatu yang tidak biasa. Ke-5.000, tidak ada judul, tidak ada keterangan, hanya angka. Dikirim dari grup percakapan yang selama ini sepi, berisi orang-orang yang jarang bicara, kecuali kalau memang perlu. Lukas berhenti, berjalan. Trotoar di Kuta sudah mulai ramai. Motor saling serobot, turis mencari sarapan, pedagang memanggil tanpa benar-benar berharap didengar. Bali hidup seperti biasa, terlalu biasa. 5.000 apa? Gumamnya pelan. Ia membuka pesan itu lagi, berharap ada lanjutan. Tidak ada. Tidak ada emoji, tidak ada penjelasan, bahkan tidak ada tanda tanya. Angka itu berdiri sendiri, seperti fakta yang tidak peduli apakah dipahami atau tidak. Lukas menyimpan ponselnya, mencoba melanjutkan hari. Ia sudah 11 tahun tinggal di Bali. Terlalu lama untuk disebut turis, terlalu singkat untuk merasa benar-benar lokal. Ia bekerja sebagai penerjemah lepas, kadang membantu LSM, kadang hanya menerjemahkan kontrak villa. Hidupnya berjalan di wilayah abu-abu, cukup nyaman untuk tidak bertanya terlalu banyak. Namun angka itu menempel di kepalanya. Di warung kopi langganan, barista yang sudah hafal pesanannya bertanya, seperti biasa, "Mas?" Lukas mengangguk. Iya. Ia duduk di pojok, membuka laptop, pura-pura bekerja. Tapi jari-jarinya berhenti di atas keyboard. 5.000 kembali muncul. Kali ini bukan di layar, tapi di kepalanya. 5.000 orang, 5.000 unit. 5.000 ton, tidak ada konteks. Dan anehnya, tidak ada rasa panik di kota ini yang seharusnya panik kalau angka sebesar itu berarti sesuatu. Berita pagi memutar layar di kafe, politik, harga beras, cuaca. Tidak ada yang menyebut angka itu. Tidak ada peringatan. Tidak ada klarifikasi resmi. Seolah-olah Bali dan Indonesia sepakat untuk tidak bertanya. Lukas teringat percakapan lama dengan seorang pejabat lokal bertahun-tahun lalu. Kadang yang datang itu bukan untuk kita, kata orang itu sambil tersenyum tipis. Waktu itu Lukas tidak mengerti. Sekarang pun belum sepenuhnya. Ponselnya bergetar lagi. Grup yang sama satu pesan baru. Landfall confirmed, tidak ada salam, tidak ada penjelasan tambahan. Lukas meneguk kopinya yang sudah mulai dingin. Kata landfall terdengar teknis, seperti istilah cuaca atau militer. Bukan kata yang dipakai untuk liburan atau kegiatan sukarela. Ia melihat sekeliling. Orang-orang tertawa. Sepasang turis berdebat soal arah pantai. Seorang anak kecil menjatuhkan sendoknya dan menangis sebentar sebelum lupa. Dunia tetap berjalan tanpa perlu izin dari angka yang baru saja mendarat. Lukas sadar satu hal yang membuat dadanya sedikit mengeras. Angka itu tidak bertanya apakah Bali siap. Tidak bertanya apakah Indonesia setuju. Ia hanya datang. Dan entah kenapa, Lukas merasa angka itu juga tidak bertanya apakah ia ingin terlibat. Ia menutup laptop. Untuk pertama kalinya pagi itu, ia tidak mencoba berpura-pura sibuk. Di luar, matahari naik perlahan, menerangi jalanan yang tidak tahu apa-apa atau memilih untuk tidak tahu. Ke-5.000 angka yang tidak bertanya. Pesawat itu mendarat tanpa suara berlebihan. Tidak ada sirene, tidak ada konvoi hitam, tidak ada bendera kecil di tangga pesawat. Bandara Ngurah Rai berjalan seperti biasa, koper berputar, petugas imigrasi memanggil nomor, pendingin ruangan bekerja, terlalu dingin. Lukas berdiri agak jauh dari kerumunan. Ia tidak tahu persis kenapa ia datang ke bandara pagi itu. Tidak ada undangan resmi, tidak ada tugas. Hanya dorongan aneh yang sulit dijelaskan, seperti firasat yang terlalu lemah untuk disebut keyakinan. Dari balik kaca, ia melihat mereka turun satu persatu. Tidak seragam, tidak juga tampak seperti rombongan wisata. Ransel besar, koper keras, beberapa membawa tas alat. Wajah-wajah Eropa, berbagai usia, berbagai ekspresi, namun ada kesamaan yang membuat Lukas tidak nyaman. Fokus, mereka tidak menoleh ke sekitar. Tidak mengambil foto, tidak terlihat kagum. Bukan turis, gumam Lukas.
Seorang petugas bandara di sampingnya menguap. Banyak tamu hari ini. Katanya santai, seolah membicarakan cuaca. Acara apa? Tanya Lukas. Petugas itu mengangkat bahu. Kurang tahu, Mas. Katanya proyek. Kata itu kembali muncul. Proyek, bukan misi kemanusiaan, bukan kerjasama budaya. Anja Project. Anja Project. Dingin, netral, aman. Lukas memperhatikan bagaimana rombongan itu bergerak. Cepat, teratur, tapi tidak kaku. Mereka tahu kemana harus pergi. Beberapa berbicara pelan dalam bahasa yang ia kenal, Jerman, Belanda, mungkin Skandinavia. Potongan kalimat lewat tanpa konteks, angka, waktu, lokasi. Tidak ada yang menyambut mereka dengan bunga. Tidak ada pejabat berpidato. Bahkan, tidak ada spanduk selamat datang. Seolah-olah kehadiran mereka adalah sesuatu yang sudah disepakati untuk tidak dirayakan. Di luar terminal, bus putih menunggu. Tanpa logo, tanpa nama perusahaan. Hanya nomor kecil di kaca depan. Satu persatu, mereka naik. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Lukas mendekat tanpa sadar. Seorang perempuan berambut pirang, sekitar usia 30-an, berdiri paling belakang. Ia memegang ponsel, membaca sesuatu dengan wajah datar. Permisi, kata Lukas dalam bahasa Inggris. Kalian dari program apa? Perempuan itu menoleh sebentar. Tatapannya singkat, mengukur, lalu lepas. Internal, jawabnya. Satu kata. Tidak lebih. Bus menutup pintu. Mesin menyala. Dalam hitungan detik, kendaraan itu bergerak keluar bandara. Menyatu dengan lalu lintas Bali yang kacau dan tidak peduli. Lukas berdiri diam. Ada perasaan tertinggal, meski ia tidak tahu apa yang baru saja lewat. Ponselnya kembali bergetar. Nomor tak dikenal. Don't follow them. Tidak ada ancaman, tidak ada tanda seru. Hanya saran yang terdengar terlalu terlambat. Lukas menyimpan ponselnya, menatap jalan keluar bandara. Untuk pertama kalinya sejak angka itu muncul, ia merasa yakin akan satu hal. Sesuatu memang tidak beres, dan kedatangannya sengaja dibuat terlihat biasa. Lukas baru menyadari perasaannya sore itu, saat ia duduk di teras rumah kontrakannya, dan mendengar suara gamelan dari kejauhan. Ia sudah lama berhenti merasa asing di Bali, atau setidaknya ia pikir begitu. Namun setelah melihat rombongan itu di bandara, perasaan lama yang nyaris hilang, tiba-tiba kembali, tajam dan tidak nyaman. Ia membuka kembali grup pesan yang mengirim angka ke 5.000. Anggotanya bertambah. Nama-nama asing bermunculan. Sebagian disamarkan dengan inisial. Tidak ada perkenalan, tidak ada basa-basi. Percakapan bergerak seperti mesin. Sector C, secured. Local coordination minimal, no engagement policy. Lukas membaca plan. Semakin jelas satu hal, dari 5.000 orang Eropa itu, justru dirinya yang tidak punya posisi. Ia bukan bagian dari mereka, tapi ia juga tahu. Di mata banyak orang lokal, ia tetap orang Eropa. Terlalu putih untuk sepenuhnya dipercaya. Terlalu lama tinggal untuk banner-banner diabaikan. Malamnya, ia berjalan tanpa tujuan ke arah gang-gang kecil di belakang jalan utama. Tempat-tempat yang tidak muncul di peta wisata. Warung kecil, lampu kuning redup, anjing tidur di depan toko. Di sini, orang tidak bertanya siapa kamu, selama kamu tidak mengganggu. Lukas masuk warung makan sederhana. Pemiliknya, lelaki paruh baya, dengan kaos lusuh, melirik sekilas. Makan? Tanyanya singkat. Iya. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Lukas duduk. Memesan nasi campur. Saat menunggu ia mendengar dua pelanggan lain berbicara pelan tentang pantai yang ditutup sebagian sejak pagi. Katanya ada orang proyek. Katanya polisi hanya lewat sebentar, lalu pergi. Bule lagi? Salah satu bertanya. Entahlah. Banyak. Beda. Jawab yang lain. Kata beda itu membuat Lukas menelan ludah. Ia menyadari untuk pertama kalinya ia ingin mengatakan sesuatu, ingin menjelaskan bahwa ia tidak bersama mereka. Tapi kalimat itu tidak pernah keluar. Tidak ada ruang untuk pembelaan yang tidak diminta. Saat makanan datang, pemilik warung berkata, "Sekarang banyak orang luar datang." Ya, Lukas mengangguk. Ija. Mas juga orang luar. Lanjutnya. Nada datar, bukan menuduh. Iya, jawab Lukas lagi. Tidak ada keheningan canggung, hanya fakta yang dibiarkan berdiri. Lukas makan perlahan, menyadari betapa lelahnya berada di tengah dua dunia yang sama-sama tidak sepenuhnya menerimanya. Ponselnya bergetar di saku. Nomor tak dikenal itu lagi.
You blend too much. That's the problem. Lukas menghela napas. Ia menatap piringnya yang hampir kosong. Selama ini ia mengira menyatu adalah cara untuk bertahan, tapi mungkin bagi orang-orang yang datang dengan proyek dan angka, tidak terlihat justru lebih aman. Di luar warung malam Bali, berjalan seperti biasa. Motor lewat, tawa terdengar. Dunia tetap tidak bertanya, dan Lukas berdiri di tengahnya, asing di antara orang asing. Keesokan paginya, sebuah van putih berhenti di ujung gang sempit dekat tempat tinggal Lukas. Tidak ada tulisan, tidak ada logo, hanya putih kusam dengan bekas goresan lama. Mobil itu terlalu besar untuk gang sekecil itu, tapi tetap memaksa masuk, pelan dan yakin. Lukas berdiri di depan pagar rumah, berpura-pura merokok. Ia melihat dua orang turun dari van, kaos abu-abu, celana kerja, sepatu tertutup. Bukan gaya turis, bukan juga aparat, mereka membawa kotak plastik hitam, berat, dan berjalan tanpa melihat kiri kanan. Di depan warung kecil, Wayan Suta sedang menyapu. Usianya sekitar 50-an. Wajahnya tenang, seperti orang yang sudah terlalu sering melihat hal-hal aneh untuk merasa terkejut. Sapuannya ritmis, tidak terganggu oleh van yang hampir menyenggol etalase. Salah satu orang dari van itu berhenti sebentar. "Permisi," katanya dalam bahasa Inggris yang kaku. Wayan mengangguk, memindahkan sapunya sedikit. Tidak ada percakapan lanjutan. Tidak ada pertanyaan. Siapa? Dari mana? Mau apa? Dunia di gang itu berjalan dengan aturannya sendiri, selama tidak menghalangi. Semua boleh lewat. Lukas mendekat. "Pak, mereka siapa?" Tanyanya pelan dalam bahasa Indonesia. Wayan tidak berhenti menyapu. "Tamu," jawabnya singkat. "Tamu dari mana?" Wayan berhenti sejenak, menatap Lukas. "Kalau Mas tahu, mungkin Mas juga tamu." Kalimat itu tidak terdengar sinis. "Anja." Huhur. Van putih itu bergerak lagi, masuk lebih dalam ke gang, menuju area kosong dekat sungai kecil. Dari kejauhan terdengar suara logam dibuka, alat dipasang. Tidak ada teriakan instruksi. Tidak ada keributan. Lukas memperhatikan warga sekitar. Seorang ibu menjemur pakaian. Anak-anak berlari sambil tertawa. Tidak ada yang terlihat terganggu. Seolah-olah kehadiran orang asing itu sudah diterima bahkan sebelum dipahami. Tidak ada yang tanya. Lukas mencoba lagi. Wayan mengangkat bahu. Kalau tidak merusak, buat apa tanya? Lukas terdiam. Selama ini ia mengira ketidakpedulian adalah bentuk kepasrahan. Tapi di gang itu, ia melihat sesuatu yang lain. Ketenangan orang-orang yang tahu dunia sering datang dan pergi tanpa banner-banner meminta izin. Ponselnya bergetar. Pesan singkat. "They adapt faster than you." Lukas menatap layar, lalu menatap gang yang kembali sunyi setelah van itu berhenti. Ia merasa tersingkir oleh dua hal sekaligus, oleh orang-orang Eropa yang datang dengan tujuan jelas, dan oleh warga lokal yang tidak butuh penjelasan darinya. Gang-gang itu tidak bertanya. Mereka hanya membuka jalan, dan Lukas, untuk pertama kalinya, merasa banner-banner berdiri di luar. Pesan itu datang malam hari, saat Lukas sudah berbaring, dan kipas angin berdecit pelan di langit-langit. Nomor tak dikenal, tanpa nama, tanpa foto. "You see them?" Hanya 4 kata, tidak ada tanda tanya berlebihan. Tidak ada salam. Lukas menatap layar cukup lama sebelum menjawab. "Siapa?" Balasan datang cepat, seolah penanya sudah menunggu. "Don't pretend." Lukas menghela napas. Ia bangkit, duduk di tepi ranjang. Dari jendela, ia bisa melihat sebagian gang yang tadi pagi dilewati van putih. Lampunya redup, tidak ada gerakan mencurigakan. Semua tampak normal dan justru itu yang mengganggunya. Ia mengetik pelan. "Aku lihat beberapa orang. Proyek," katanya. Beberapa detik hening. Lalu pesan baru, "And you think it's for you?" Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari yang ia duga. Lukas hampir tertawa, tapi suaranya berhenti di tenggorokan. Selama bertahan-tahan, ia terbiasa merasa relevan sebagai penerjemah, penghubung, orang tengah antara dua dunia, tapi sejak angka 5.000 muncul, perannya menguap tanpa pamit. "Aku tidak tahu," tulisnya jujur. Kali ini balasan lebih panjang. "That's the problem. You've been here too long to be ignorant, and not long enough to matter." Lukas memejamkan mata. Kalimat itu terasa terlalu akurat untuk ditebak secara acak. Siapapun di balik nomor itu tahu tentang dirinya atau setidaknya tentang tipe orang sepertinya. Ia bangkit dan berjalan keluar rumah. Udara malam Bali lembab, bercampur bau dupa sisa sembahyang.
Di kejauhan, suara motor dan musik samar. Hidup berjalan, tidak peduli pada percakapan rahasia di ponselnya. "Kamu siapa?" Lukas akhirnya bertanya. Balasan datang agak lambat kali ini. "Someone who didn't blend." Jawaban yang tidak menjawab apa-apa, tapi cukup untuk membuat Lukas diam. Ia menyadari sesuatu yang mengganggu. Selama ini ia bangga karena bisa menyatu, makan seperti lokal, bicara bahasa Indonesia, tahu kapan harus diam, tapi mungkin dalam proyek sebesar ini, menyatu justru membuatnya tak terlihat. Ponselnya bergetar lagi. "Stop thinking you're in the middle. There is no middle." Lukas menatap gang di depannya. Rumah-rumah tertutup, tidak ada tanda van putih, tidak ada aktivitas mencurigakan. Namun, ia tahu sesuatu sedang bergerak, terstruktur, dan rapi tanpa melibatkan dirinya. "Lalu aku di mana?" ketiknya. Jawaban terakhir malam itu muncul setelah jeda panjang watching. Like everyone else who thinks staying means belonging, Lukas mematikan layar. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak mencoba mencari makna tersembunyi atau strategi bertahan. Ia hanya berdiri, mendengarkan malam, dan menerima satu kenyataan yang terasa pahit tapi jujur. Ia melihat mereka. Tapi itu tidak berarti apa-apa. Pagi itu pantai terlihat berbeda. Bukan karena ombaknya, bukan karena langit, tapi karena pita plastik kuning yang membentang memotong pasir. Restricted area, tulisan hitam, tegas, tanpa penjelasan tambahan. Lukas berdiri di luar garis itu, bersama beberapa warga dan turis yang sama simak kebingungan. Biasanya pantai ini terbuka, bahkan terlalu terbuka. Sekarang, dua petugas polisi lokal berdiri santai di dekat papan larangan, seperti sedang menjaga parkiran. "Ada apa, Pak?" tanya seorang turis. Petugas itu tersenyum tipis. "Ada kegiatan." "Kegiatan apa?" "Proyek," kata itu lagi. Lukas menunduk, melihat pasir yang sudah ditancapi patok kecil. Kabel hitam menjalar ke arah laut. Beberapa orang bervest abu-abu bergerak cepat, membawa kotak alat, memasang sesuatu di air. Mereka tidak berteriak, tidak memberi aba-aba keras. Semua seolah sudah dihafal. Ia melihat kamera. Bukan kamera biasa, dipasang di rangka logam, diarahkan ke dasar laut. Beberapa penyelam turun bergantian, muncul sebentar, lalu tenggelam lagi. Di kejauhan, perahu karet berwarna gelap mengapung tanpa tanda. "Biasanya kalau tutup pantai, ada pengumuman," kata seorang ibu di samping Lukas. Polisi itu mengangguk. "Ya, tapi ini tidak ada." "Ya." Tidak ada penjelasan lanjutan. Tidak ada permintaan maaf. Hanya anggukan yang terasa seperti akhir percakapan. Lukas memperhatikan wajah para petugas. Tidak tegang, tidak antusias. Seperti orang-orang yang sudah tahu perannya kecil, tapi tetap harus ada. Mereka tidak mengawasi laut. Mereka mengawasi orang-orang yang ingin bertanya. Ponselnya bergetar. "They're mapping, not cleaning." Lukas menatap layar, lalu menatap laut. Selama ini ia mengira proyek itu tentang sampah, tentang plastik, tentang hal-hal yang mudah dijual ke publik. Tapi kamera bawah air tidak dipasang untuk membersihkan. Kamera dipasang untuk melihat apa yang mereka cari. Balas Lukas, jawaban datang singkat, "History." Lukas menelan ludah. Ombak kecil menyentuh pita kuning, membuatnya bergetar pelan. Di balik garis itu, laut tampak sama seperti kemarin. Biru, tenang, tidak menunjukkan apapun yang perlu diselamatkan. Seorang nelayan tua berhenti di dekat kerumunan. Ia melihat pita itu sebentar, lalu menggeleng pelan. "Laut tidak pernah minta dipagari," katanya. Lebih ke dirinya sendiri. Lukas ingin bertanya lebih jauh, tapi nelayan itu sudah berjalan pergi, menyeret jaringnya. Tidak tertarik pada kamera, tidak tertarik pada proyek. Di depan matanya, laut dipasangi pita, direkam, dipetakan. Di belakangnya, kehidupan tetap berjalan. Dan di tengga-tengga, Lukas berdiri, menyadari bahwa yang sedang diambil bukan hanya data, tapi kendali atas cerita. Lukas bertemu Komang Adi di ujung pantai yang tidak dipagari. Anak itu duduk di atas perahu kayu kecil yang terbalik. Kakinya berayun pelan. Usianya mungkin 10 tahun. Kaosnya kebesaran, warnanya sudah pudar oleh matahari dan garam. "Kamu tidak sekolah?" tanya Lukas, lebih untuk membuka percakapan. Komang mengangkat bahu. "Libur. Pantainya ditutup sebagian." "Kamu tidak penasaran?" Anak itu melirik ke arah pita kuning sebentar, lalu kembali menendang udara. "Biasa.
Jawaban itu terlalu cepat untuk anak seusianya. Lukas duduk di pasir, menjaga jarak. Mereka katanya mau bersihkan laut, kata Lukas, mencoba nada ringan. Komang mengerutkan kening. Laut tidak kotor. Kamera, alat-alat itu, mereka lihat-lihat, jawab Komang. Bukan, bersihin. Lukas terdiam. Ia teringat pesen-pesen yang masuk. Mapping, not cleaning. Anak ini sampai pada kesimpulan yang sama, tanpa teori dan tanpa akses ke informasi rahasia. Kamu tidak senang orang-orang itu datang? Tanya Lukas. Komang menggeleng. Tidak apa-apa, mereka pergi juga. Jawaban itu sederhana, tapi terasa berat. Seorang dewasa mungkin akan bicara soal dampak, izin, atau kedaulatan. Anak ini bicara soal waktu, datang, lalu pergi. Kalau mereka tidak pergi, Lukas mencoba. Komang menatap laut lebih lama kali ini. Laut tetap di sini, angin laut bertiup pelan, ombak kecil memecah di pasir. Tidak peduli pada kamera, pita, atau proyek. Lukas merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya, cara melihat semua ini sebagai masalah yang harus dijelaskan. Komang melompat turun dari perahu. Om orang mana? Belanda, jawab Lukas. Oh, kata Komang, tanpa reaksi berarti. Dulu kakek bilang, orang Belanda juga lihat-lihat laut. Lukas tersenyum kaku. Dan, sudah. Mereka pulang. Anak itu mengambil sandal jepitnya, bersiap pergi. Sebelum berlari, ia menoleh sebentar. Laut tidak pernah minta diselamatkan, katanya, seolah mengulang sesuatu yang pernah ia dengar. Lukas duduk sendirian setelah itu. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Selama ini, narasi yang ia kenal selalu sama. Laut butuh bantuan, alam harus diselamatkan, dan penyelamat biasanya datang dari luar. Tapi di hadapannya, laut hanya ada, tidak memohon, tidak bernegosiasi. Dan Lukas mulai bertanya-tanya, kalau laut tidak minta diselamatkan, lalu siapa yang sebenarnya ingin ditebus? Siang menjelang sore, ketika Lukas kembali ke warung kecil di gang belakang. Tempat yang sama, kursi plastik yang sama, kipas angin yang hanya memindahkan panas. Ketut Arya, pemilik warung, sedang memotong sayur di balik etalase kaca. Sendirian lagi, tanyanya tanpa menoleh. Iya, bule-bule ramai sekarang, kata Ketut sambil tersenyum tipis. Bukan senyum ramah, lebih seperti kebiasaan. Lukas duduk. Bapak tahu soal pantai yang ditutup? Ketut berhenti memotong. Tahu? Menurut Bapak. Ketut menghela napas, lalu meletakkan pisau. Ia menatap Lukas cukup lama, seperti sedang memutuskan apakah percakapan ini layak diteruskan. Ini bukan pertama kalinya Eropa datang membereskan sesuatu, katanya akhirnya. Lukas menunggu. Dulu juga begitu. Datang bawa rencana, bawa ukuran, bawa cerita sendiri. Lanjut Ketut. Kita cuma jadi latar. Nasi campur diletakkan di depan Lukas. Bau hangat, familiar, biasanya menenangkan. Kali ini tidak. Mereka bilang ini untuk lingkungan, kata Lukas pelan. Ketut terkekeh pendek. Semua juga bilang begitu. Bapak tidak percaya? Saya percaya mereka sibuk, jawab Ketut jujur. Tapi sibuk bukan berarti peduli. Lukas mengaduk nasinya perlahan. Kalau memang ada masalah di laut, Ketut mengangguk. Ada, tapi bukan hanya di laut. Ia mencondongkan badan sedikit. Mas tahu tidak, kenapa mereka datang sekarang, bukan 10 tahun lalu? Lukas menggeleng. Karena sekarang data sudah cukup, kata Ketut. Dulu buang, sekarang hitung. Kalimat itu membuat Lukas berhenti makan. Maksud Bapak? Ketut menyandarkan diri. Dulu limbah datang tanpa nama. Sekarang, semua mau tahu asalnya. Biar bisa ditutup rapi, Lukas teringat kamera bawah air, peta sektor, percakapan soal timeline. Semua terasa tersambung dengan cara yang tidak nyaman. Mas, kata Ketut pelan, kalau orang datang bawa angka, biasanya mereka tidak datang untuk dengar cerita. Lukas mengangguk. Ia sadar, pertanyaan yang sejak pagi mengganggunya mungkin tidak siap dijawab di warung sederhana ini. Di luar, motor lewat, gang tetap hidup. Tidak ada yang berubah. Tapi di dalam kepalanya, Lukas tahu satu hal. Ini bukan soal pantai. Ini soal siapa yang berhak menjelaskan masa lalu dan siapa yang hanya diminta diam. Pesan itu datang menjelang malam, saat hujan turun tiba-tiba dan membuat gang di depan rumah Lukas berubah menjadi aliran kecil. Ia duduk di lantai, punggung bersandar ke sofa, mendengarkan suara air menghantam atap seng,
Nomor itu lagi. They are not here for you. Tidak ada basa-basi. Tidak ada pengantar. Lukas membaca kalimat itu berulang kali, seperti mencoba menemukan celah makna lain. Aku tidak pernah bilang, mereka di sini untukku, balasnya. Jawaban datang lebih lama dari biasanya. You act like they? Oh, you context. Lukas menghela napas. Ia sadar betul kebiasaan buruknya, merasa berhak tahu hanya karena ia tinggal lama, berbicara bahasa lokal, dan merasa cukup memahami situasi. Tapi proyek ini bergerak tanpa membutuhkan penghubung seperti dirinya. Lalu untuk siapa? Tulis Lukas. Beberapa detik, hening. Lalu satu kalimat muncul. Foreclosure? Kata itu terasa asing dan berat. Penutupan akhir. Bukan solusi. Bukan perbaikan. Penutupan apa? Balasan kali ini lebih panjang, tapi tetap dingin. Old roots? Old deposits? Old responsibilities. You can't translate guilt, Lukas. It doesn't need subtitles. Lukas menatap hujan di luar. Kata guilt berputar di kepalanya. Rasa bersalah, bukan empati, bukan kepedulian. Sesuatu yang lebih personal dan lebih egois. Kalau begitu, tulis Lukas pelan. Kenapa dilakukan di sini? Jawaban datang cepat. Hampir tanpa jeda. Because this is where it stayed. Lukas memejamkan mata. Laut Indonesia sebagai tempat penyimpanan. Bukan hanya sampah, tapi juga konsekuensi. Kamera, pemetaan, penutupan pantai semua tampak seperti upaya merapikan jejak, bukan menebusnya. Dan orang-orang di sini, hujan mereda. Balasan terakhir malam itu muncul. Collateral memory. They live with it. We document it. Lukas meletakkan ponsel. Kalimat itu terlalu jujur untuk dibantah. Selama ini ia mengira berada di antara dua sisi memberinya peran. Tapi kenyataannya, ia hanya penonton yang terlalu lama berdiri dekat panggung. Malam semakin sunyi. Tidak ada lagi pesan masuk. Di luar, hujan berhenti seolah tidak pernah turun. Kafe itu dingin oleh pendingin udara yang terlalu kuat. Lukas memilih duduk di meja pojok, dekat stop kontak, kebiasaan lama yang sudah seperti refleks. Ia tidak kaget ketika Elena Smith datang tepat waktu. Perempuan itu selalu tepat waktu. Elena, sapa Lukas. Lukas, jawabnya singkat. Ia melepas jaket tipis, membuka laptop tanpa banyak gerak tambahan. Tidak ada pelukan, tidak ada basi-basi menanyakan kabar. Mereka pernah bekerja bersama bertahun-tahun lalu. Menerjemahkan laporan lingkungan untuk lembaga Eropa, Elena selalu memegang data. Lukas memegang kata-kata. Aku dengar kamu di Bali. Kata Lukas. Proyek. Jawab Elena, hampir otomatis. Kamera bawah air, pemetaan, penutupan pantai, lanjut Lukas. Itu kamu? Elena tidak langsung menjawab. Ia mengetik cepat, membuka beberapa grafik. Angka, garis, koordinat. Ini bukan drama, Lukas. Katanya akhirnya. Ini audit. Kalian bilang soal lingkungan. Lingkungan adalah variabel, kata Elena tenang. Bukan subjek. Lukas mengernyit. Lalu apa subjeknya? Elena menatapnya. Ekspresinya datar, tapi tidak kejam. Akuntabilitas. Ia memutar layar laptop ke arah Lukas. Peta dasar laut. Titik-titik merah. Lapisan data yang saling menumpuk. Ini jalur pembuangan lama. Jelas Elena. Legal di masanya. Sekarang jadi masalah. Masalah untuk siapa? Elena menatap layar lagi. Untuk arsip, untuk pengadilan, untuk sejarah. Lukas terdiam. Dan orang-orang di sini, Elena menutup laptop perlahan. Mereka punya cerita, tapi cerita tidak bisa dipakai di meja hakim. Kalimat itu terdengar kejam, tapi disampaikan tanpa nada merendahkan. Seperti fakta yang sudah diterima terlalu lama. Kamu tahu, kenapa kamu tidak diajak? Lanjut Elena. Karena kamu masih percaya, cerita bisa mengubah hasil. Lukas tersenyum pahit. Bukankah seharusnya begitu? Elena berdiri. Seharusnya. Ya, tapi tidak hari ini. Ia meraih tasnya. Kami tidak butuh penerjemah. Kami butuh bukti. Elena berjalan pergi, meninggalkan kopi yang belum disentuh. Lukas duduk diam, menyadari sesuatu yang selama ini ia hindari. Dunia yang ia coba jembatani telah memilih bahasa lain. Bahasa angka, bahasa data. Dan tidak ada ruang untuk cerita yang tidak bisa diverifikasi. Lanjutkan Lukas pulang dengan langkah pelan. Jalanan mulai macet oleh jam pulang kerja,
Klakson bersahutan tanpa emosi. Ia pernah menganggap kemacetan ini sebagai tanda bahwa ia sudah terbiasa. Sekarang, semuanya terasa seperti latar yang tidak lagi mengenalnya. Di rumah, ia membuka lemari dan melihat barang-barangnya. Buku-buku berbahasa Indonesia, sarung pemberian tetangga, catatan lama proyek yang tidak pernah selesai. Bukti bahwa ia pernah mencoba tinggal, bukan sekadar singgah. Ia duduk di lantai, bersandar pada dinding. Kata-kata Elena kembali terngiang. Kami tidak butuh penerjemah. Selama ini, Lukas membangun identitasnya dari peran itu orang yang mengerti dua sisi, yang bisa menjelaskan satu ke yang lain. Tapi proyek ini berjalan justru dengan menghindari peran semacam itu. Ponselnya berbunyi. Bukan nomor misterius. Seorang teman lama mengirim pesan singkat. Masih di Bali? Keren. Aku sudah balik ke Eropa tahun lalu. Lukas membaca pesan itu tanpa membalas. Ia tahu maksud tak tertulisnya. Kapan kamu menyusul? Ia keluar rumah, duduk di depan, memandangi gang yang sudah gelap. Wayan Suta menutup warungnya, menggulung terpal. Mas belum pulang? Tanya Wayan. Ini rumah saya, jawab Lukas refleks. Wayan tersenyum kecil. Iya, maksud saya, belum istirahat. Lukas ikut tersenyum, tapi perasaan ganjil menyelip. Kalimat itu terdengar wajar, tapi ada jarak yang tidak bisa dijembatani oleh lamanya waktu tinggal. Mas sudah lama di sini, lanjut Wayan, seperti membaca pikirannya. Kadang yang lama justru susah pergi. Lukas mengangguk, atau susah diterima. Wayan tidak menyangkal. Dua-duanya bisa. Hening sejenak, suara televisi dari rumah tetangga terdengar samar. Mas itu orang baik, kata Wayan akhirnya. Tapi baik tidak selalu cukup. Kalimat itu tidak menyakitkan, justru sebaliknya terlalu jujur untuk ditolak. Malam semakin larut, Lukas kembali masuk rumah. Ia sadar, tinggal lama tidak otomatis berarti menjadi bagian. Kadang, itu hanya berarti menunda perpisahan. Dan untuk pertama kalinya, Lukas bertanya pada dirinya sendiri, bukan pada orang lain. Berapa lama lagi ia akan tetap tinggal, hanya karena tidak tahu harus pulang kemana? Lukas mendengar bahasa Jerman itu tanpa sengaja di sebuah minimarket dekat pelabuhan kecil. Pendingin rusak, lantai sedikit lengket, tempat yang biasanya tidak menyimpan rahasia apapun. Dua pria berdiri di dekat rak minuman, salah satunya berbicara pelan, tapi cukup jelas bagi telinga Lukas yang terbiasa. Das war nie wirklich in Thorth, kata yang lebih tua. In an nur berlagerth, jawab yang lain. Tidak pernah benar-benar dibuang, hanya dipindahkan. Lukas pura-pura memilih air mineral, berdiri cukup dekat untuk mendengar lanjutan percakapan. Nada mereka bukan nada orang yang sedang merencanakan sesuatu, tapi nada orang yang mengingat, seperti membuka berkas lama yang seharusnya sudah ditutup. Die Salen Stimmen Gest. Lanjut pria pertama, Endlich, dan kalau tidak, tanya yang kedua. Dan Salen Wer Anders. Kalimat terakhir itu membuat Lukas berhenti bergerak. Membayar dengan cara lain. Bukan uang, bukan denda biasa. Kedua pria itu melirik sekilas ke arahnya. Tatapan cepat, profesional, tidak curiga, tapi waspada. Lukas membayar dan keluar tanpa menoleh lagi. Di luar, laut terlihat tenang, terlalu tenang untuk menyimpan cerita sepanjang itu. Hutang. Kata itu muncul jelas di kepalanya. Bukan hutang personal, tapi hutang kolektif yang ditinggalkan puluhan tahun lalu. Ketika limbah disebut solusi sementara, dan laut dianggap cukup jauh untuk melupakan segalanya. Ia teringat ucapan Ketut Arya, dulu buang, sekarang hitung. Ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. You heard it, didn't you? Lukas tidak menyangkal. Ini bukan soal bersih-bersih. Balasan datang singkat. It never was. Lukas berjalan menyusuri pelabuhan, perahu-perahu kecil terikat longgar, bergoyang pelan. Di bawah permukaan air yang tampak bersih, ia membayangkan lapisan-lapisan lama, plastik, logam sisa industri, dan keputusan yang tidak pernah diminta pertanggungjawaban. Kenapa sekarang? Tulis Lukas. Jawaban muncul setelah jeda panjang. Because the people who signed it are dying. Lukas berhenti berjalan. Kalimat itu sederhana, tapi menjelaskan segalanya. Waktu habis, generasi berganti. Yang tersisa hanyalah dokumen, data, dan laut yang terlalu lama dijadikan tempat menitipkan rasa bersalah. Ia memandang ke arah kamera-kamera yang masih terpasang di kejauhan. Ini bukan operasi penyelamatan. Ini upaya menutup buku besar
sebelum halaman terakhir dibaca orang lain. Dan Lukas akhirnya mengerti. Yang sedang ditenggelamkan bukan hanya limbah, tapi juga kemungkinan untuk lupa tanpa membayar. Lanjutkan, ketut Arya, mengeluarkan sebuah kotak plastik dari bawah meja warung. Warnanya kusam, tutupnya retak di satu sisi. Ia meletakkannya perlahan, seolah benda itu punya berat lebih dari isinya. Ini ketemu waktu surut besar, katanya. Di dalamnya ada potongan plastik keras, sudah aus. Sebagian tertutup karang kecil yang mengering. Di salah satu sisi, masih terlihat samar tulisan timbul bahasa asing. Huruf Latin yang rapi. Lukas mendekat. Tahun produksi tercetak kecil ke 1987. Mas tahu ini dari mana? Tanya Ketut. Lukas menggeleng. Eropa, jawab Ketut sendiri. Datang sebelum Mas datang ke Bali. Ia tersenyum tipis, tanpa tawa. Plastik ini lebih setia dari manusia. Dia tidak pergi. Lukas memegang potongan itu. Ringan, tapi membuat tangannya terasa kotor. Tahun 1987. Bahkan sebelum ia berpikir tentang tinggal di sini. Dulu, lanjut Ketut, tidak ada kamera, tidak ada proyek. Orang-orang bilang laut luas, bisa menampung. Dan sekarang, tanya Lukas. Sekarang mereka datang ambil bukti, kata Ketut. Bukan untuk minta maaf, untuk menutup cerita. Kalimat itu terucap tenang, tanpa amarah. Justru itu yang membuatnya berat. Mas, Ketut menatap Lukas. Kalau mereka benar-benar peduli, mereka datang bicara dulu, bukan pasang pita. Lukas mengangguk. Ia teringat Elena, grafik, peta, dan kata akuntabilitas. Semua rapi, semua bisa dipresentasikan. Tapi potongan plastik di depannya tidak masuk ke grafik manapun. Ini bukan soal lingkungan saja, kata Ketut. Ini soal ingatan, dan ingatan itu sekarang dianggap gangguan. Lukas mengembalikan plastik ke kotak. Ia sadar, benda-benda ini tidak pernah minta maaf karena mereka tidak punya bahasa. Yang punya bahasa justru sibuk mencari cara agar tidak perlu menggunakannya. Di luar warung, pantai tetap dipagari, kamera tetap menyala, data terus dikumpulkan, dan plastik dari tahun yang tidak pernah minta maaf itu tetap ada menunggu. Siapa yang berani menyebutnya bukan sebagai temuan, tapi sebagai peninggalan. Mereka bekerja sejak pagi buta. Lukas melihatnya dari kejauhan. Sebelum matahari benar-benar naik, lampu sorot kecil masih menyala, menembus kabut tipis di atas pasir. Tidak ada musik, tidak ada teriakan penyemangat, hanya gerak berulang yang nyaris mekanis. Beberapa menyelam, muncul dengan kantong berat. Yang lain mencatat, menimbang, memberi label. Tidak ada foto bersama, tidak ada senyum untuk kamera. Jika ini aksi sosial, mereka melakukannya dengan cara yang terlalu sunyi. Lukas memperhatikan wajah-wajah itu. Tidak ada kegembiraan, tidak juga kelelahan yang dramatis. Yang ada hanya ketekunan. Seperti orang-orang yang tahu pekerjaan ini tidak akan membuat mereka dimaafkan, tapi tetap harus diselesaikan. Seorang pria berambut abu-abu berdiri sedikit terpisah. Ia memegang clipboard, tangannya bergetar ringan. Lukas mengenali aksen Jerman saat pria itu berbicara ke radio. Kalimatnya singkat, kaku. Mereka tidak terlihat seperti aktivis, gumam Lukas pada dirinya sendiri. Ponselnya bergetar. They're not. No, itu lagi. Mereka kelihatan seperti orang yang dihukum. Balas Lukas. Balasan datang cepat. That's closer. Lukas memperhatikan lagi. Ia melihat sesuatu yang sebelumnya terlewat. Cara mereka menghindari kontak mata dengan warga sekitar. Bukan karena takut, tapi karena malu. Seolah-olah tatapan itu adalah pengingat yang terlalu personal. Seorang perempuan muda dari tim itu duduk sebentar di pasir, menatap laut tanpa ekspresi. Tangannya kotor oleh lumpur hitam. Ia tidak segera membersihkannya. Mereka datang bukan karena cinta. Lanjut pesan itu. They come because guilt ages badly. Lukas menghela napas. Selama ini, narasi yang beredar selalu tentang penyelamatan. Tapi yang ia lihat pagi itu adalah penebusan yang dingin, tanpa harapan tepuk tangan. Ia sadar, orang-orang ini bukan pahlawan, tapi mereka juga bukan penjahat. Mereka adalah generasi yang kebagian sisa keputusan orang lain, dipaksa membersihkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibuang. Di balik pita kuning, kerja terus berjalan. Di luar, warga hanya lewat, sebagian berhenti sebentar, lalu melanjutkan hidup. Lukas merasa berdiri di antara dua jenis lelah. Lelah yang bekerja tanpa ingin dipuji,
dan lelah yang hidup dengan akibat tanpa pernah diajak bicara. Dan ia tahu, tidak satupun dari mereka benar-benar merasa menang. Langhutkan Bob 16, nelayan yang lebih jujur dari aktivis. Lukas bertemu Made Raka di ujung pantai saat matahari mulai condong ke barat. Perahu kayunya ditarik setengah ke pasir, cat birunya mengelupas di banyak tempat. Maid sedang membereskan jaring. Gerakannya pelan tapi pasti. Tidak melaut hari ini? Tanya Lukas. Maid menggeleng. Air ramai. Ia melirik ke arah pita kuning dan perahu karet yang masih mengapung. Tidak ada nada kesal di suaranya. Hanya pernyataan, mereka bilang mau bersihkan laut, kata Lukas. Made tertawa pendek. Laut tidak pernah klaim siapapun. Lukas duduk di pasir. Maksudnya, kalau kotor, kita bilang laut rusak. Kalau dapat ikan, kita bilang rezeki, jawab Made. Padahal laut cuma ada. Ia melipat jaring, rapi, seperti orang yang sudah berdamai dengan rutinitas. Yang bikin rusak itu manusia. Tapi yang minta laut bertanggung jawab juga manusia. Lukas terdiam. Ia teringat spandak-spandak lama, kampanye hijau, slogan penyelamatan yang sering ia terjemahkan ke berbagai bahasa. Mereka datang bawa alat canggih, kata Lukas. Kamera, data. Made mengangguk. Bagus, biar mereka tahu apa yang mereka tinggalkan. Bapak tidak marah? Made berhenti sejenak. Marah itu capek. Ia menatap Lukas. Aktivis suka marah. Nelayan lebih suka ingat. Ingat apa? Kalau laut ini bukan milik siapa-siapa, jawab Made. Jadi juga tidak bisa ditebus sepenuhnya. Ombak kecil menyentuh kaki mereka. Matahari memantul di air, membuat laut terlihat tenang hampir bersih. Mereka akan pergi, lanjut Made. Kamera dibawa pulang. Data disimpan. Kita tetap di sini. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam lebih keras dari slogan manapun. Lukas mengangguk pelan. Ia sadar, kejujuran Made datang dari posisi yang tidak butuh pembenaran moral. Di kejauhan, tim Eropa masih bekerja. Made mengikat jaringnya, bersiap pulang. Mas, katanya sebelum pergi. Laut tidak pernah minta diselamatkan. Yang minta biasanya manusia yang takut diingat. Lukas duduk sendirian. Setelah itu, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu menambahkan penjelasan apapun. Lukas menyadarinya di bandara kecil dekat pelabuhan logistik, bukan di terminal internasional. Tempat itu jarang diperhatikan, dipakai untuk keluar masuk cepat. Tidak ada keramaian, tidak ada foto perpisahan. Ia melihat beberapa dari mereka berdiri dengan ransel yang sama seperti saat datang. Wajah-wajah lelah, tapi ringan, seperti orang yang tahu satu bab sudah selesai. Salah satu dari mereka tertawa kecil. Enlik, katanya. Akhirnya, Lukas berdiri agak jauh, tidak berniat mendekat. Tapi kalimat itu cukup untuk membuat dadanya terasa berat. Ponselnya bergetar. Nomor itu, they have returned tickets. Lukas menatap layar lama. Kalimat itu sederhana, tapi menghancurkan lapisan terakhir ilusi yang ia simpan. Ia mengingat semua orang yang ia temui selama ini, ketut dengan plastik tahun 1987. Maid dengan jaringnya, Komang yang bilang laut tetap di sini. Tidak satupun dari mereka punya tiket pulang dari akibat salah satu anggota tim Eropa melintas dekat Lukas. Mereka sempat beradu pandang. Kali ini tidak kosong. Ada sesuatu yang mirip kelegaan, bukan karena berhasil, tapi karena selesai. Good luck, kata pria itu singkat dalam bahasa Inggris. Lukas mengangguk, tidak tahu harus menjawab apa. Bus kecil datang. Mereka naik tanpa tertib berlebihan, tanpa upacara. Pintu menutup, mesin menyala. Dalam beberapa menit, mereka pergi, seperti datangnya dulu. Lukas berdiri sendirian di apron. Panas menyengat, bau bahan bakar bercampur angin laut. And you don't. Pesan itu muncul terakhir. Lukas memejamkan mata. Ia sadar, inilah pukulan paling keras dari semuanya. Orang-orang itu datang dengan awal dan akhir yang jelas. Ia tinggal di ruang di antaranya tanpa garis penutup yang rapi. Ia telah memilih tinggal terlalu lama, sampai lupa bahwa tinggal bukan jaminan memiliki masa depan di tempat itu. Dan untuk pertama kalinya, pulang tidak lagi terdengar seperti pengkhianatan, tapi seperti pilihan yang tertunda. Dermaga itu terasa lebih kosong dari biasanya, meski tidak benar-benar sepi. Pagar besi yang sempat dipasang sudah dibongkar. Pita kuning dilipat, dimasukkan ke dalam kotak. Seolah-olah tidak pernah ada pembatas, tidak pernah ada larangan. Lukas berjalan perlahan di antara bikas-bikas aktivitas yang masih samar. Jejak roda di pasir, tali yang tertinggal, beberapa kotak kayu kosong tersusun rapi.
menunggu diangkut. Tidak ada upacara penutupan, tidak ada ucapan terima kasih untuk warga, tidak ada penjelasan resmi bahwa operasi selesai. Dunia hanya kembali ke bentuk semula, meski maknanya tidak. Ia melihat seorang pekerja lokal mengangkat kotak terakhir ke truk. "Sudah selesai, Pak?" tanya Lukas. Pekerja itu mengangguk. "Iya, dari pagi. Cepat juga. Kalau datangnya cepat, perginya juga," jawabnya ringan. Lukas berdiri di ujung dermaga, memandang laut. Kamera sudah tidak ada. Perahu karet menghilang. Laut tampak lebih bebas, tapi tidak lebih bersih dari kemarin. Tidak ada perbedaan yang bisa difoto. Ia sadar, proyek ini tidak meninggalkan tanda fisik yang mencolok. Yang tertinggal justru rasa ganjil seperti mimpi yang terlalu nyata untuk dilupakan, tapi terlalu singkat untuk dipahami. Ponselnya sunyi. Nomor itu tidak mengirim pesan lagi. Mungkin tidak perlu. Seorang nelayan melintas, menuntun perahunya. Tidak berhenti, tidak bertanya, hidup kembali ke ritmenya. Lukas duduk di tepi dermaga. Ia menyadari sesuatu yang membuatnya tersenyum pahit. Dermaga ini dulu adalah simbol datang dan pergi. Sekarang, ia hanya tempat menunggu yang tidak menjanjikan apapun. Orang-orang Eropa itu sudah menutup bab mereka dengan rapi, dengan data, dengan tiket pulang. Sementara Lukas masih berdiri di halaman yang tidak lagi punya judul. Dermaga itu kehilangan makna bukan karena kosong, tapi karena semua yang penting sudah memilih pergi tanpa menoleh. Jonas Semler datang tanpa janji. Ia muncul di warung Ketut Arya menjelang sore, saat matahari mulai rendah dan bayangan memanjang di lantai. Pakaiannya sederhana, kaos abu-abu, celana gelap seperti ingin memastikan dirinya tidak menonjol. "Kamu Lukas?" tanyanya dalam bahasa Inggris. Lukas mengangguk. Jonas duduk tanpa diminta. Ketut melirik sekilas, lalu kembali ke dapur. "Tidak ada yang aneh di warung ini lagi. Saya cuma mau bilang satu hal," kata Jonas. Nada suaranya datar, tidak berusaha ramah. "Terima kasih." Lukas menatapnya. "Untuk apa?" "Sudah tidak mengganggu." Kalimat itu terdengar dingin, tapi jujur. Tidak ada kesan meremehkan, justru seperti pengakuan bahwa gangguan adalah kemungkinan nyata. "Kami tahu kamu melihat," lanjut Jonas. "Kami juga tahu kamu mengerti cukup banyak. Tidak cukup untuk dilibatkan," kata Lukas. Jonas mengangguk. "Betul, tidak ada pembelaan, tidak ada alasan. Kalian dapat apa yang kalian cari?" tanya Lukas. Jonas menatap meja. "Kami dapat apa yang bisa kami bawa pulang." Jawaban itu menggantung, menyisakan ruang tafsir yang tidak perlu dijelaskan. "Dan yang tidak bisa dibawa?" tanya Lukas. Jonas berdiri. "Itu tetap di sini." Ia mengeluarkan dompet, membayar tanpa melihat harga. Sebelum pergi, ia berhenti sejenak. "Beberapa hal lebih mudah diselesaikan tanpa saksi yang terlalu peduli," katanya pelan. Lukas tidak menjawab. Ia sadar, itu bukan hinaan, itu kesimpulan. Jonas pergi, menyatu dengan jalanan yang mulai ramai. Tidak ada salam perpisahan. Ketut datang membawa kopi. "Teman Mas?" tanyanya. "Bukan," jawab Lukas. "Orang yang lewat." Ketut mengangguk, seperti sudah paham. Lukas menatap cangkirnya. Kalimat Jonas berputar di kepalanya. Terima kasih sudah tidak mengganggu. Bukan pujian, tapi mungkin itulah bentuk kejujuran terakhir yang bisa ia dapat. Dan anehnya, itu cukup untuk menutup satu lingkaran. Jonas Semler datang tanpa janji. Ia muncul di warung Ketut Arya menjelang sore, saat matahari mulai rendah dan bayangan memanjang di lantai. Pakaiannya sederhana, kaos abu-abu, celana gelap seperti ingin memastikan dirinya tidak menonjol. "Kamu Lukas?" tanyanya dalam bahasa Inggris. Lukas mengangguk. Jonas duduk tanpa diminta. Ketut melirik sekilas, lalu kembali ke dapur. "Tidak ada yang aneh di warung ini lagi. Saya cuma mau bilang satu hal," kata Jonas. Nada suaranya datar, tidak berusaha ramah. "Terima kasih." Lukas menatapnya. "Untuk apa?" Sudah tidak mengganggu. Kalimat itu terdengar dingin, tapi jujur. Tidak ada kesan meremehkan, justru seperti pengakuan bahwa gangguan adalah kemungkinan nyata. "Kami tahu kamu melihat," lanjut Jonas. "Kami juga tahu kamu mengerti cukup banyak. Tidak cukup untuk dilibatkan," kata Lukas. Jonas mengangguk. "Betul. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan. Kalian dapat apa yang kalian cari?" tanya Lukas. Jonas menatap meja. "Kami dapat apa yang bisa kami bawa pulang." Jawaban itu menggantung,
menyisakan ruang tafsir yang tidak perlu dijelaskan. Dan yang tidak bisa dibawa? Tanya Lukas. Tanya Lukas. Jonas berdiri. Itu tetap di sini. Ia mengeluarkan dompet, membayar tanpa melihat harga. Sebelum pergi, ia berhenti sejenak. Beberapa hal lebih mudah diselesaikan tanpa saksi yang terlalu peduli, katanya pelan. Lukas tidak menjawab. Ia sadar, itu bukan hinaan. Itu kesimpulan. Jonas pergi, menyatu dengan jalanan yang mulai ramai. Tidak ada salam perpisahan. Ketut datang membawa kopi. Teman Mas? Tanyanya. Bukan, jawab Lukas, orang yang lewat. Ketut mengangguk, seperti sudah paham. Lukas menatap cangkirnya. Kalimat Jonas berputar di kepalanya. Terima kasih, sudah tidak mengganggu, bukan pujian. Tapi mungkin itulah bentuk kejujuran terakhir yang bisa ia dapat. Dan anehnya, itu cukup untuk menutup satu lingkaran. Lukas berkemas pagi-pagi sekali. Tidak ada daftar panjang. Tidak ada barang yang benar-benar terasa wajib dibawa. 11 tahun hidupnya di Bali, muat dalam satu koper sedang dan satu ransel tua. Ia berhenti sejenak di depan lemari kosong, lalu menutupnya tanpa perasaan dramatis. Wayan Suta melihatnya di gang. Mau kemana Mas? Pulang, jawab Lukas setelah jeda singkat. Wayan mengangguk, tidak bertanya, pulang kemana? Tidak mengucapkan selamat jalan berlebihan. Ia hanya berkata, hati-hati, itu cukup. Lukas melewati pantai untuk terakhir kalinya. Tidak ada pita, tidak ada kamera, hanya pasir, ombak, dan beberapa orang yang sudah kembali berjualan, seolah tidak pernah ada apa-apa. Laut tampak sama tenang, tidak menyimpan penjelasan. Ia berhenti sebentar, menatap air. Ia sadar, ia pergi bukan karena paham semuanya. Banyak hal tetap kabur. Proyek itu, data yang dibawa pulang, hutang yang hanya sebagian dibayar. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu memaksakan diri untuk mengerti. Di bandara, tidak ada yang mengenalnya, tidak ada yang mencarinya. Ia berdiri di antrean dengan paspor di tangan, merasa ringan dengan cara yang aneh, bukan lega, tapi selesai. Ponselnya bergetar satu kali. Nomor itu. This is the right time. Lukas tidak membalas. Ia mematikan ponsel, memasukkannya ke saku. Beberapa hal tidak perlu ditutup dengan kalimat terakhir. Saat pesawat lepas landas, Bali mengecil di bawahnya. Pulau itu tetap ada, dengan atau tanpa dirinya. Laut tetap menyimpan apa yang tidak bisa dibawa pergi siapapun. Lukas menatap keluar jendela. Ia pergi tanpa mengerti sepenuhnya, tanpa jawaban rapi, tanpa perasaan menang. Tapi tepat waktu, dan untuk pertama kalinya, itu terasa cukup.